untuk Ibu Eti Ismanti. Kita nggak perlu jelaskan lagi siapa beliau karena beliau udah rutin membimbing kita selama ini dengan sabar dan telaten. Malam hari ini yaitu dengan tema mempersiapkan kematian yang dirindukan. Seperti apa isinya, marilah kita bersama mendengarkan tema tersebut. Silakan Ibu Eti. Baik, terima kasih Bu Yuwan. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar? Malam Tante, baik. Malam Bu Eti. Hai, senang sekali kita bisa berjumpa. Puji Tuhan ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang terkasih, judul yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah mempersiapkan kematian yang dirindukan. Nah, sebelum kita masuk ke PPT, PowerPoint, mau ngobrol-ngobrol dulu gitu ya kepada Bapak Ibu semua. Kita semua pasti tahu bahwa kematian itu akan terjadi. Betul ya? Pasti akan terjadi. Kita yakin, cuma nggak ada yang tahu kapan itu, gitu ya. Tapi kita semua akan mengalami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di awal ini saya mau tanya. Kalau kita tahu bahwa kematian itu akan kita alami, sekarang coba periksa diri pada saat ini, Bapak Ibu, kalau saya tanya, kematian itu dirindukan atau masih kita takut menghadapi kematian tadi? Ayo silakan. Takut. Takut? Takut. Takut ya. Oke, takut ya. Nah, mudah-mudahan materi ini akan menarik buat kita semua. Kenapa? Kita harus mempersiapkan diri kita mulai dari yang lalu sampai sekarang dan yang akan datang dengan apa? Dengan kerinduan. Wow, kenapa bisa begitu, gitu kan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat slide satu demi satu. Mudah-mudahan berkat rahmat Roh Kudus kita dapat memahami dan akhirnya mudah-mudahan akhir dari pertemuan ini membuat kita menjadi tidak takut lagi. Justru titik kematian yang akan kita hadapi itu sesuatu yang kita rindukan. Amin ya Bapak Ibu ya. Baik. Saya buka dulu judulnya. Saya berikan layar. Nah, semoga Roh Kudus membimbing kita, mencurahkan rahmat-Nya pada kesempatan hari ini. Ya. Jadi, tema yang diangkat tadi sudah saya katakan, mempersiapkan kematian yang dirindukan. Bapak Ibu, kita lihat dulu latar belakangnya ya. Nah, Bapak Ibu, ada dua pilihan dengan 3 cara. Dua pilihan apa? Kalau kita meninggal, titik di mana kita meninggal, ada pilihannya adalah surga atau neraka. Jadi hanya ada 2 pilihan. Tetapi untuk sampai surga itu, kalau neraka udah game point deh, udah nggak usah bicara apa-apa lagi, udah selesai neraka gitu ya. Mudah-mudahan kita semua tidak ada dan tidak ingin kita isi hidup kita sehingga kita masuk ke neraka. Tapi kita pilihlah. Dengan rahmat Roh Kudus kita akan menuju ke surga. Kita tahu detik kita meninggal langsung diadili pengadilan khusus, pengadilan pribadi. Kalau memang kita suci, betul-betul kudus, kita akan langsung masuk surga. Tetapi kalau kita masih banyak
dosanya. Bukan dosa besar ya, bukan dosa mortal ya. Tadi kita sudah membahas di 3M khusus kalau Bapak Ibu ikut. Maka kita akan masuk melalui api penyucian dulu, dari situ baru kita bisa masuk surga. Nah, kita semua sudah paham ya? Oke, sekarang kita harus tahu dulu kematian menurut KGK. 1021 sampai 1041. Jadi kalau kita baca dari Katekismus Gereja Katolik, itu adalah dasar, salah satu dasar kita. Ternyata Bapak Ibu, kematian itu adalah titik akhir penjarahan manusia di dunia. Titik akhir, semua akan mengalami. Cuma titiknya itu nggak ada yang tahu dan berbeda-beda pastinya ya. Kecuali akhir zaman, tapi kita bicara mengenai kematian individu masing-masing kita. Titik akhir yang kematian itu juga merupakan titik akhir daripada masa rahmat dan belas kasihan yang Allah berikan kepadanya, kepada kita semua, supaya melewati kehidupan dunia ini sesuai dengan rencana Allah, dan dengan demikian menentukan nasibnya yang terakhir. Ini ada di KGK 1013. Oke, ini landasannya ya. Jadi kalau judulnya adalah mempersiapkan kematian yang dirindukan, maka kita harus tahu dulu kematian itu apa. Kematian adalah titik akhir perjalanan kita. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan kerinduan itu. Ya. Yang kedua, mengapa kematian itu harus kita rindukan? Tadi jawabannya dari antara kita banyak yang mengatakan, aku takut, gitu loh ya. Sebenarnya, mari Bapak Ibu kita renungkan. Kita semua sadar bahwa itu akan terjadi. Tapi kita juga sadar bahwa kita tidak ada yang tahu kapan, malam ini kah, besok kah, seminggu kah, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak ada yang tahu. Gitu ya. Tapi pasti ada. Pasti ketemu titik itu. Kita akan sampai di titik itu. Nah, pertama-tama kita harus tahu supaya kita sampai ke titik tersebut, kita harus bisa mempersiapkan waktu. Jangan sampai sekarang ini sampai dengan titik kematian kita, itu kita isi dengan kehidupan kita yang morat-marit. Jangan sampai kehidupan kita isi dari hari demi hari, sampai ke titik tadi, kita isi dengan menjauhkan diri dari Tuhan, Sang Penyelamat. Itu dulu ya. Jadi yang harus kita pahami, kita renungkan. Bapak Ibu yang terkasih, kita dikuatkan dari bacaan Filipi 1 ayat 23. Apa bunyinya? Kenapa harus kita rindukan? Ini jawabannya. Karena melalui kematianlah kita pergi untuk bertemu dengan Kristus dan diam bersama-sama dengan Dia. Bukankah kita semua tadi dikatakan mau masuk surga, hidup kekal, bukan? Berarti kita mau hidup bersama Kristus dalam kehidupan kekal. Nah, kalau kita mau hidup kekal, mau masuk surga, udah pasti melalui satu titik, yaitu titik kematian tadi. Ya, enggak, tidak ada yang tidak, tapi harus melalui kematian. Jadi pertama kali, ketakutan tadi, ayo kita eliminir. Kita kurangi, dan kita hapus itu. Kenapa? Karena bukankah kita semua mau bertemu dengan Kristus? Atau mau masuk neraka? Enggak kan? Nah, jadi karena kita mau bertemu dengan Kristus, dan di dalam Filipi dikatakan hanya melalui kematian kita bisa bertemu dengan Kristus, itu satu dari Filipi 1. Sekarang kita lihat, karena kita devosan kerahiman, apa yang dikatakan oleh Suster Faustina tentang kematian ini. Apakah dia juga merasa takut? Ternyata tidak. Mari kita contoh ya. Saya ambil dari BHF 1573, Bapak Ibu. Faustina mengatakan, oh kematian,
utusan Allah, kapan engkau akan memaklumkan kepadaku saat yang sudah lama kutunggu? Saat aku akan bersatu dengan Allahku selama-lamanya. Bapak Ibu, Faustina menantikan dengan rindu titik kematian tadi. Ya kan? Oke, itu 1573. Masih ada lagi, saya petik dari BHF 899. Apa yang dikatakan dalam itu 899? Faustina mengatakan demikian, Bapak Ibu. Aku sungguh-sungguh mendambakan kematian. Dan oh betapa buruknya bumi ini ketika orang sudah mengetahui surga. Nah, Bapak Ibu, Faustina nggak mungkin bohong. Faustina benar-benar mendambakan kematian itu, merindukan kematian itu. Dan bahkan dia mengatakan, kalau orang tahu betapa enaknya di surga, maka baru tahu betapa buruknya dunia ini. Sama ya Bapak Ibu ya, kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak tahu sehat. Tapi kalau kita sakit gigi aja, kita baru merasa bersyukur banget. Aduh enak ya, Tuhan luar biasa Engkau memberkati aku sehingga aku sehat. Betul? Sama. Faustina juga mengatakan, kalau kita tahu betapa enaknya, indahnya, agungnya hidup bersama Tuhan di surga, maka baru tahu betapa buruknya di bumi. Kalau begitu, kenapa kita takut? Nah, ya. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Faustina mengatakan di BHF nomor 696. Apa yang dikatakan lagi? Faustina menyebutkan, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepada kehendak Allah. Catat, kepada kehendak Allah. Saya ulangi ya. Dan aku mengira bahwa hari kematianku yang sangat aku rindukan telah tiba. Ini adalah kesempatan bagiku untuk menyatukan diriku dengan Yesus yang menderita di salib. Bapak Ibu yang terkasih, Faustina menegaskan suatu kesempatan buat Faustina menyatukan diri dengan Yesus yang menderita di salib. Melalui apa? Kematian. Gitu loh. Bagaimana mengisi kematian sehingga kita nanti bisa berjumpa dengan Yesus, bukan masuk ke neraka. Caranya adalah memenuhi kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, mulai dituntun bukan? Ya, jadi mungkin tadinya kita mengalami ketakutan menghadapi titik kematian tadi, ternyata satu demi satu kita dibukakan pikiran hati kita, akhirnya mudah-mudahan ketakutan itu hilang. Benar-benar kita rindukan seperti Faustina. Asalkan, nah masalahnya di sini Bapak Ibu, ketakutan itu berubah menjadi sesuatu yang dirindukan seperti Faustina, ternyata harus kita isi dalam hidup kita sehari-hari seperti apa? Itu pertanyaannya. Akan kita isi seperti apa dalam hari demi hari? Apakah kita akan isi dengan hal-hal yang mengikuti kehendak setan? Yang akan menjauhkan kita dari Tuhan dan ujung-ujungnya masuk neraka. Atau hari demi hari kita isi dengan mengikuti kehendak Allah. Maka yakinlah, kapanpun juga titik kematian itu ada. Titik kematian itu hadir untuk kita, kita tidak akan takut. Amin ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, pertanyaan sekarang buat diri kita kalau tadi mengarahkan kenapa kita harus kematian itu harus dirindukan, sekarang pertanyaan untuk kita. Sudahkah aku siap? Nah, Bapak Ibu, sudah siap belum? Sudahkah aku siap untuk berjumpa dengan Tuhan? Katanya kepingin ke surga.
Yang notabene berarti berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Dan kita tahu untuk masuk surga hidup kita harus kudus. Ya enggak? Nah, untuk kudus sudah belum? Sudah seberapa kuduskah kita? Sudah siapkah kita dengan hidup kudus? Memang kita manusia lemah ya Bapak Ibu. Saya termasuk sama seperti Bapak Ibu, manusia yang lemah yang tidak luput dosa dari hari ke hari. Tetapi apakah dosa itu kita biarkan terus? Seolah-olah kita masih lama titik kematian itu? Ingat Bapak Ibu, tidak ada yang tahu loh titik kematian itu. Pertanyaan ini menurut saya sangat menggugah. Sudahkah aku siap untuk berjumpa dengan Tuhan? Seandainya Tuhan memanggil hari ini, detik ini? Sudah belum? Gitu ya. Coba kita bayangkan. Jangan ditunda. Belum, aku masih muda. Aku masih sehat, gitu kan ya. Misalkan orang tua atau siapapun juga ada tuh yang umurnya 90, ada tuh yang umurnya 80 dan seterusnya masih sehat. Aku masih umur segini. Stop. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa disamakan, titik kematian semua orang umur 90. Nggak ada. Ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang menentukan umur 90 atau umur 100. Semua baru mati. Nggak ada. Ada yang umur 0, ada yang umur bulanan, ada umur yang misalkan balita, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang lansia. Lansianya pun tidak mengatakan bahwa lansia itu di atas 50 kan ya, berarti 51. Nggak ada yang dapat memastikan. Ada yang 60-an, ada yang 70-an, ada yang 80-an, dan ada yang 100-an. 100 lebih maksudnya. Nah, untuk daripada memikirkan seperti itu, mari Bapak Ibu, kita bersama-sama, sudahkah aku siap untuk berjumpa dengan Tuhan? Ya. Kita mengacu dengan BHF 1520. Apa yang dikatakan? Faustina menyatakan demikian, Bapak Ibu. Sukacita dan damai yang luar biasa membanjiri jiwaku. Aku merasakan suatu damai yang sedemikian luar biasa, sehingga kalau kematian datang pada saat itu, aku tidak akan berkata, tunggu. Karena aku masih mempunyai sejumlah hal yang harus aku selesaikan. Oke. Bapak Ibu, tadi saya tanya, kalau detik ini, kita nggak ada yang tahu soalnya ya, seandainya detik ini, jam ini, malam ini, Tuhan berkenan memanggil aku, apakah aku atau kita semua juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Faustina yang mengatakan dia tidak akan mengatakan tunggu Tuhan, jangan sekarang Tuhan, dengan segala dalil, anakku lah masih kecil, cucuku lah masih kecil, anakku lah belum selesai sekolah, atau pekerjaanku lah masih banyak, atau banyak utang masih belum beres, bla 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 bla. Betul Bapak Ibu? Malam hari ini Faustina mengatakan, karena dia sudah siap, maka dia tidak akan berkata tunggu. Tapi justru dia mengatakan, saya rindu. Oke? Bapak Ibu, mari kita menuju di dalam persiapan ini, sehingga kita benar-benar mengikuti apa yang dikatakan oleh Faustina. Kita tidak pernah akan berkata, tunggu ya Tuhan, tunggu dulu ya, jangan sekarang kau panggil ya. Karena aku masih mempunyai sejumlah hal yang harus aku selesaikan. Bapak Ibu, saya mencoba merenungkan. Kalau Bapak Ibu sudah mengatakan bahwa Bapak Ibu mencintai Tuhan, betul? Tuhan lebih dulu mencintai kita, dan kita merasa dicintai dan mau mencintai Tuhan. Nah, orang kalau saling mencintai biasanya kepengen ketemu enggak sih? Ya, ayo kita refleksikan pada waktu kita pacaran dengan suami
suami atau istri kita. Atau bahkan kita mencintai anak-anak kita yang mungkin sekarang anak kita sedang di luar negeri atau apa. Kita pasti mencintai dia. Kita kepengen ketemu enggak? Oh pasti, betul enggak? Sama. Bukankah kita juga mencintai Tuhan? Pertanyaannya, bukankah kita mau bertemu dengan Tuhan? Kalau kita benar-benar mencintai berarti kita mau bertemu, ya enggak? Kangen, rindu untuk bertemu. Mungkin enggak Bapak Ibu, pada waktu kita pacaran, ntar dulu aku nggak mau ketemu kamu, aku belum beres ini. Enggak. Kita usahakan, betul enggak? Karena kita kepingin ketemu. Sama dengan anak kita yang mungkin di luar kota atau di luar negeri. Ada rapat ini, mungkin enggak, aku mau ketemu sama anakku mau datang nih, betul enggak? Nah, sama Bapak Ibu, malah Tuhan lebih mencintai kita dan kita harus juga mencintainya. Maka tidak ada kata-kata lagi, tunggu, aku masih harus menyelesaikan tugasku Tuhan. Tidak. Karena kematian itu sesuatu yang membuat kita bertemu dengan Tuhan. Oke? Nah, yuk kita lanjut, kata-kata Faustina apa lagi? Nah, dia mengatakan, tidak, maksudnya tidak akan aku mengatakan tunggu tadi ya. Aku akan menyambutnya, lihat Bapak Ibu, aku akan menyambutnya dengan penuh sukacita sebab aku sudah siap. Nah, aku sudah siap, ini poinnya. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Tidak hanya hari ini, tetapi sudah sejak aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kerahiman ilahi. Sambil menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendaknya yang amat kudus, yang penuh dengan kerahiman dan kemurahan. Bapak Ibu, kata-kata ini luar biasa bukan? Menyentuh kita. Pertanyaan yang harus kita refleksikan untuk diri kita. 1, apakah aku sudah siap berjumpa dengan Tuhan yang kita kasihi, yang Tuhan benar-benar mengasihi kita? Apakah hari ini sudah siap atau belum? Faustina bukan hanya hari ini, tapi dia sudah sejak aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kerahiman ilahi. Bapak Ibu, kita devosan kerahiman ilahi. Sudah sepenuhnya kah kita menyerahkan diri kepada kerahiman ilahi? Kalau jawabannya belum, mari Roh Kudus selalu menuntun kita untuk mengarahkan kita untuk mengenal lebih jauh tentang kerahiman ilahi. Lakukanlah, renungkanlah, gitu ya. Maknai, bukan hanya cuma doa si rajin, gitu ya. Bukan saya mengatakan bahwa doa itu tidak penting, bukan. Tetapi doa, tetapi dia tidak meresapkan, tidak direnungkan, dan tidak dihayati, dan dia tidak melakukan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, doa segala macam dia ikuti, tapi ngomel terus. Nah loh, ya kan? Ngegosipin orang terus setiap hari. Mungkin di antara kita tidak ada yang berniat untuk membunuh. Ya, mudah-mudahan dan sangat tidak baik kita tahu. Tetapi ngomel, bukankah itu tiap hari biasanya kita lakukan? Mana penyerahan diri kita kepada kerahiman ilahi? Mana tindakan kita, konkret kita untuk mengikuti Tuhan Yesus? Oke, ya. Nah, jadi pertanyaan renungan, sudahkah aku benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada kerahiman ilahi? Benarkah kita mengandalkan Tuhan dengan apa yang ada di dalam gambar kerahiman yang disebutkan Yesus, engkau andalanku? Sudahkah benar-benar kita mengandalkan Yesus? Bapak Ibu, mari kita renungkan
masing-masing pribadi mempunyai sentuhan masing-masing kepada Tuhan. Seberapa jauh kita telah mengandalkan Tuhan. Ya. Dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendaknya. Atau kita masih mengikuti kehendak kita. Orang disuruh ke gereja, kita males. Disuruh ikut jam kerahiman, jam 3 kita berdoa untuk merenungkan sengsara Yesus, kita males. Dengan segala macam alasan kesibukan. Dan sebagainya. Mudah-mudahan karena ini adalah tulisan Faustina yang membawa kita, mengingatkan kita untuk berubah. Ya, oke, kita lanjut, Bapak Ibu. BHF 1520. Faustina kembali lagi mengatakan, barang siapa mengandalkan kerahimanku, pada saat kematiannya ia akan dipenuhi dengan damai ilahiku. Maksudnya ini adalah kata-kata di dalam buku Faustina, ini adalah kata-kata Yesus. Ya, kata-kata Yesus di BHF 1520 mengatakan, barang siapa mengandalkan kerahimanku, pada saat kematiannya ia akan dipenuhi oleh damai ilahi. Bapak Ibu, kita renungkan kehidupan kita. Oh, sorry. Ya. Lanjut. Nah, kita masih bahas satu lagi, yaitu BHF 1729, yang menunjukkan bahwa mengapa kematian itu harus kita rindukan. Ya. Faustina mengatakan, tetapi aku sangat bersuka cita atas panggilanmu ya Allahku, kasihku, sebab aku tahu bahwa pada saat kematianku, misiku akan dimulai. Yaitu apa? Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah hidup kekal bersama Bapa di surga, berjumpa dengan Yesus. Ya. Nah, jadi kematian itulah titik awal dimulainya dia bisa berjumpa. Oh, betapa besarnya kerinduanku untuk dibebaskan dari ikatan-ikatan raga ini. Badan, ya, ikatan-ikatan raga atau badan kita ini. Tetapi yang berjumpa dengan Bapa adalah jiwa kita. Oke? Oh Yesusku, Engkau tahu bahwa dalam semua keinginanku, aku selalu melihat kehendak-Mu. Nah, Bapak Ibu, coba renungkan. Yang sering kali kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, justru kita selalu melihat kehendakku atau kita mengikuti kehendak Tuhan. Contoh, kehendakku aku pengen Tuhan beliin supaya aku punya rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya. Aku kepingin marahin anak ini, misalkan gitu ya, karena nyebelin atau saya kesel nih sama ketua ini atau seksi ini. Kenapa? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sering kan kita melakukan itu, gitu ya. Karena kita hanya melihat ego kita. Kita hanya mau melihat keinginanku untuk dihargai, keinginanku untuk dihormati, keinginanku untuk dilayani. Sadar gak sadar? Kalau secara teori kita tahu, oh iya aku harus melayani, oh iya aku harus menghargai kata-kata. Tapi apakah praktek kita lakukan itu betul? Mari kita ikuti kehendak Allah. Maka sering kali saya sudah mengatakan, kalau kita mengakui, kalau kita rendah hati, kita sadar bahwa kita tidak kuat, kita kurang peka, maka minta setiap pagi, Tuhan berilah aku kepekaan untuk mendengar suaramu, mendengar kehendak-Mu, apa yang harus aku isi hari ini. Minta kepekaan, minta kesetiaan, minta kekuatan, karena kita mungkin sudah setia. Tapi, bukan setia, kita sudah peka mendengar
nggak boleh ngomel gitu ya. Suka ada suara hati kita, nggak usah marah. Tapi kita nggak setia karena kita nggak kuat. Emosi kita tuh lebih cepat daripada kesabaran kita. Udah kayak bensin kesambar aja gitu ya. Bapak Ibu, Tuhan menolong kita. Roh Kudus mendampingi kita. Maka mintalah, sadari kalau kita memang nggak kuat. Sadari kalau kita memang orang lemah. Mintalah selalu agar supaya dari pagi, siang, malam, setiap hari gitu ya, kita diberkati dengan kita bisa mendengar peka terhadap suara Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita benar-benar bisa peka, setia, dan kuat menjalankan, maka apa yang dikatakan Faustina, Bapak Ibu? Dari diriku sendiri, aku tidak mau meninggal 1 menit lebih cepat, atau hidup 1 menit lebih lama, atau menderita sedikit lebih kecil, atau menderita sedikit lebih banyak. Yang ingin kulakukan hanyalah kehendak kudus-Mu. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau sekarang kita tanya dalam diri kita, kita mau seandainya meninggal detik ini, kita masih nawar? Kepengen lebih cepat ataupun lebih lambat? Ada orang yang kepengen mati, tapi karena dia frustasi, dia putus asa, akhirnya bunuh diri dan sebagainya, itu udah pasti nggak bener gitu ya. Tidak ada di antara kita, seperti yang dikatakan oleh Faustina, tidak mau meninggal 1 menit lebih cepat ataupun 1 menit lebih lama. Biarkan Tuhan sendiri yang akan menentukan kapan kita akan mencapai titik kematian tersebut. Berarti kita serahkan semuanya kepada kehendak-Nya. Kalau kita kepengen lebih cepat mati, mungkin dengan cara bunuh diri tadi kan, ada orang yang frustasi bunuh diri. Tapi kita suka ngeyel, enggak Tuhan, aku kepengen lama lagi, 10 tahun, 100 tahun, 50 tahun lagi, misalkan. Yang benar adalah apa yang dikatakan Faustina. Benar-benar mengandalkan Tuhan, sampai titik kematian pun, dia serahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Dia tidak mau mengatur 1 menit lebih cepat maupun 1 menit lebih lama. Luar biasa. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu bagaimana mempersiapkan diri agar kematian menjadi manis? Ya kan? Pertama-tama, Bapak Ibu kita tahu, ini mengulang yang tadi di depan, bahwa pasti tujuan hidup kita adalah surga, bisa langsung melalui surga, kalau kita hidup kudus selama hidup ini, atau mungkin kita masuk purgatorium dulu, baru masuk surga. Tidak ada yang milih untuk masuk neraka. Ya, jadi di sini saya hanya tulis 2 aja. Purgatorium menuju surga atau surga langsung. Nah, untuk mencapai ini Bapak Ibu, pastinya kita harus hidup kudus. Ya kan? Nah, bagaimana untuk mencapai hidup kudus? Pertanyaannya kan gitu. Bagaimana? Maka dijawab, untuk mencapai hidup kudus, kita sekarang dan sampai nanti titik kematian kita harus terus melakukan kehendak Bapa. Apa yang dikatakan di dalam BHF 515? Faustina mengatakan, kami bahagia sebatas kami telah memenuhi kehendak Allah. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, ini adalah ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Faustina kepada mereka-mereka yang sudah meninggal. Jadi cerita panjangnya, kalau nanti Bapak Ibu boleh membaca 515 lebih lengkap, ceritanya seperti ini. Jadi suatu sore Faustina berdoa sambil keliling kebun di belakang biaranya, dan kita tahu di belakang biara itu juga ada tempat pemakaman, dan Faustina pastinya dia mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal. Nah,
Pada sore hari itu pintu terbuka antara penyambung antara biara dengan tempat pemakaman. Dia membuka pintu itu dan dia bertanya. Faustina bertanya kepada mereka-mereka jiwa-jiwa ya yang sudah meninggal. Dia hanya melihat kuburannya aja. Kamu pasti sudah bahagia ya, karena Faustina menganggap bahwa orang-orang yang dia doakan yang ada di kuburan situ dan yang lainnya pasti sudah bahagia karena dia sudah mendoakan terus-menerus gitu loh. Dan dia mungkin tahu juga hidupnya dia selama di dunia ini mungkin baik. Maka si Faustina dengan yakin mengatakan, wah kamu sudah bahagia pastinya ya di sana gitu kan. Ternyata Bapak Ibu, Faustina mendengar suara dalam batinnya yang mengatakan, kami bahagia sebatas kami telah memenuhi kehendak Allah. Berarti kita bisa mengetahui bahwa mereka-mereka yang masuk ke purgatorium, gitu ya, untuk menuju surga, mereka bahagia, tapi sebatas bagaimana dia telah memenuhi kehendak Allah selama hidupnya. Nah, jadi pertanyaan buat kita, sudahkah aku mengisi hidupku setiap hari dengan mengikuti kehendak Bapa? Itu pertanyaannya. Karena ini jawaban mereka loh Bapak Ibu. Jawaban mereka, jiwa mereka yang berbicara kepada Faustina yang mengatakan bahwa ternyata dia belum masuk surga. Dia masih ada di purgatorium karena dia mengatakan kami sebatas bahagia sebatas memenuhi kehendak-Mu. Jadi perlu disucikan kembali. Oke? Bapak Ibu, akan timbul pertanyaan buat kita. Oke, Tuhan, baiklah Roh Kudus, aku mau mengikuti kehendak-Mu sebanyak-banyaknya supaya aku bisa cepat. Kalau toh di purgatorium itu hanya sesaat aja, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah penyangkalan diri, artinya memadukan kehendak kita dengan kehendak Allah. Saya ambil dari BHF 462. Memang benar ya Bapak Ibu ya. Faustina mengatakan kunci, salah satu kuncinya untuk dapat melakukan kehendak Allah adalah menyangkal diri. Menyangkal diri apa? Menyangkal diri karena kita harus bisa memadukan kehendak kita dengan kehendak Allah. Jangan kita maunya kehendak kita melulu. Males aku nggak mau ke gereja, capek, kan aku barusan pergi. Males aku kegiatan lingkungan, kan aku baru pulang dari kantor. Males aku ngaku dosa, kayaknya aku nggak berdosa deh. Maksudnya nggak dosa-dosa yang amat. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita hanya mengikuti kehendak kita. Ya kan Bapak Ibu? Terus kita harus berani, kita harus minta kepada Tuhan Roh Kudus untuk kekuatan buat kita untuk menyangkal diri kita, untuk mengikuti kehendak Allah daripada mengikuti kedagingan kita. Ya. Bapak Ibu, hal ini kalau kita baca dari Matius 16 ayat 24, ini akan menjadi lebih menyatu buat kita, lebih menjadi menjadi lebih apa ya? Oh, baik, kita akan melakukan itu gitu ya. Apa yang dikatakan di dalam Matius 16, Bapak Ibu? Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Kata-kata ini kayaknya sudah mungkin ratusan kali atau bahkan ribuan kali, bukan Bapak Ibu, kita mendengar ini? Untuk menjadi murid Yesus, kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Itu kata-kata Yesus di Matius 16. Pertanyaan untuk kita. Kalau kalimat ini sering kita dengar, betul. Tapi sudahkah aku meresapinya? Sudahkah aku menghayatinya?
Sudahkah aku melakukannya? Yaitu apa? Menyangkal diri. Memikul salib dan mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu, semakin menjurus, kita akan dituntun lagi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk supaya mencapai kekudusan tadi. Betul ya? Untuk mencapai surga ataupun melalui purgatorium dulu baru sampai surga. Bukankah kita harus hidup kudus? Nah, bagaimana langkah-langkahnya menuju kekudusan tadi? Bapak Ibu, kita kembali kepada KGK. Karena KGK di situ banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami, harus kita jalani. Ya. Oke, untuk menjadi kita tahu bahwa pembaptisan, ya, KGK 2813. Dalam air pembaptisan kita telah dibersihkan, dikuduskan. Berarti pada saat kita dibaptis, saya waktu itu dibaptis umur kelas 6 SD, gitu ya, bukan dari bayi. Kelas 6 SD. Berarti pada saat titik di mana saya dibaptis, segala dosa asal dan dosa-dosa saya sampai dengan kelas 6 tadi, pada saat detik di mana saya dibaptis, itu berarti dihapus, dibersihkan, dikuduskan. Nah, tapi setelah itu, saya masih ingat 22 Maret tahun 1975 saya dibaptis. Nah, hari Sabtu waktu itu. Nah, setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, 2 bulan, bla bla bla, dan sampai tahun ini, gitu kan ya, dan seterusnya, apakah saya menuju kekudusan Allah atau malah menjauh? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana caranya? Gitu kan? Yang kedua, itulah yang harus kita lakukan, mengisi kehidupan ini, Bapak Ibu. Mengisi hidup hari demi hari. Kita mulai dari bangun pagi, kita mengucap syukur, berdoa, merenung, kalau bisa ke gereja. Terimalah tubuh Kristus, gitu ya. Isi hidup ini seperti yang dikatakan oleh KGK 2814. Tetapi kita berdoa supaya nama Allah dikuduskan di dalam kita oleh kehidupan kita. Kita manusia lemah, kita hanya bisa minta dan minta kekuatan dari Roh Kudus, dan kita harus berusaha melakukannya, mengaplikasikannya. Ya, oke. Maka nggak lupa langkah ketiga harus berdoa. Udah pasti, ya kan? 2868, KGK 2868. Dengan perantaraan doa, kita dapat mengetahui manakah kehendak Allah. Sama bisa dibaca lebih lengkap di Roma 12 ayat 2. Dan memperoleh ketekunan untuk melakukannya. Itu bisa dibaca di Ibrani 10 ayat 38. Bapak Ibu yang terkasih, mari. Ini kan langkah ya. Langkah berarti cara untuk kita menuju kekudusan. Dibaptis, oke, kita udah selesai, gitu kan? Udah dibaptis semua. Mengisi hidup, belum selesai sampai ke titik nanti. Isilah hidup ini dengan kehendak Allah. Nah, tapi untuk dapat menjalankan kehendak Allah itu enggak gampang. Untuk menyangkal diri, ngomong sih gampang, menyangkal diri, tapi prakteknya enggak gampang. Maka mari kita sama-sama berdoa. Memohon, tadi dikatakan ya, dengan perantaraan doa kita dapat mengetahui mana kehendak Allah. Minta kepekaan, minta penerangan agar kita tahu sebenarnya kehendak Allah itu yang mana. Dan minta kesetiaan atau ketekunan, bukan? Dan kekuatan untuk melakukannya. Bapak Ibu, kita tahu doa mempunyai kekuatan yang luar biasa.
doa kita berbicara kepada Tuhan. Jangan doa hanya ada di mulut. Istilahnya mulutnya ngomong gitu. Tapi mari kita sadari bahwa pada saat kita berdoa, artinya kita sedang berbicara dengan Tuhan. Tuhan ada. Apa yang kita minta? Kepekaan, kesetiaan, dan kekuatan untuk melakukannya. Ya, maka itu udah pasti jalan kita menuju kekudusan sehingga kita mempunyai kekuatan juga untuk menyangkal diri kita, menyatukan diri dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, langkah selanjutnya selain berdoa, ternyata KGK 2827 mengatakan Ekaristi adalah hal yang terutama, hal yang sangat penting untuk kita terima. Kenapa? Itu adalah tubuh Kristus. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah bersamaku, maka aku akan tinggal bersamamu. Dari mana? Melalui apa? Melalui Ekaristi jawabannya. Ya enggak? Bapak Ibu, masih ingat di dalam KBHF bahwa Tuhan Yesus ada dua sinar, merah dan putih. Merah menghidupkan, putih menguduskan. Masih ingat ya? Menguduskan adalah kita dibaptis, kemudian sakramen tobat. Menghidupkan, Ekaristi, dan sakramen-sakramen yang lain. Ingat, semuanya ini sudah Tuhan tuntun Bapak Ibu. Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah mengingatkan kembali kepada Faustina pada tahun 1931 tentang gambar kerahiman itu. Itu sebagai cara untuk kita mengingat kembali bahwa Ekaristi itu akan menghidupkan kita. Menghidupkan kita menuju jalan kekudusan. Bapak Ibu, di KGK 1468, untuk menjadi kudus, karena kita sadar kita lemah, kita selalu berbuat dosa, gitu kan ya, maka perlu sakramen tobat supaya kita dikuduskan, dihapus dosa-dosa kita. Apa yang dikatakan di dalam KGK 1468? Seluruh hasil pengakuan ialah bahwa Ia memberi kembali kepada kita rahmat Allah dan menyatukan kita, Bapak Ibu perhatikan, menyatukan kita dengan Dia. Pada saat kita mengaku dosa, dosa-dosa kita dihapus. Lihat gambar di sini. Sebelah kanan Bapak Ibu, Yesus ada di belakang. Yesus ada di balik jubah pastor. Dialah yang mengampuni dosa kita. Yesuslah yang mengampuni dosa kita. Dan inilah yang menyebabkan di sini dikatakan menyatukan kita dengan Dia dalam persahabatan yang erat. Karena kita kudus lagi tadi, ya, tidak berdosa menjadi kudus, maka akan terjadi persahabatan yang erat. Oke. Dengan demikian tujuan dan hasil sakramen ini adalah perdamaian dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ada 5 langkah menuju kekudusan. Mudah-mudahan bukan hanya dihafal. Karena slide ini nanti akan saya bagikan, saya kirim melalui Ibu Hilda. Mudah-mudahan Ibu Hilda akan membagikan ke yang lain, gitu ya. Jadi bukan hanya dihafal, tetapi mari kita praktekkan. Itu satu, dibaptis, kita sudah dibaptis, tapi bagaimana kita mengisi hidup ini agar kita hidup terus kudus? Jangan lupa berdoa. Selain berdoa, Ekaristi, karena Yesus sendiri akan masuk di dalam kita, bersatu dengan diri kita. Dan kita sadar, kita manusia lemah, kita harus ngaku dosa. Supaya kita menjadi erat, bersatu kembali dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini saya akan cuplik misa, potongan misa yang menunjukkan bahwa ada 2 cuplikan nanti. Bapak Kardinal kita menunjukkan di sini
inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, jadi konsekrasi, perubahan dari roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah. Mari Bapak Ibu, kita dengarkan cuplikan film ini. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Iya, baik Bapak Ibu yang terkasih, dengan pencurahan Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, disitulah roti berubah menjadi tubuh Kristus. Ya, nah, Bapak Ibu, sekarang kita dengarkan inilah tubuhku, terimalah, ya kan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak pergi ke gereja, bagaimana bisa menerima tubuh Kristus? Karena Bapak Ibu mungkin sedang santai, sedang tidur, capek. Mungkin Bapak Ibu sedang pergi ke mall, karena mall mungkin lebih penting. Atau apapun juga alasannya. Padahal Tuhan memanggil kita. Tuhan mengundang kita. Untuk apa? Menerima tubuh Kristus. Di mana kita? Undangan itu kita abaikan-kah? Kita lebih memilih untuk ke mall? Kita memilih untuk santai di rumah? Kita lebih memilih untuk baca WA? Bapak Ibu yang terkasih, puji syukur sebenarnya kita sekarang gereja sudah normal. Walaupun masih pakai prokes, tetapi kondisi sudah tidak dibatasi. Semuanya, ayo datang, ayo. Karena Tuhan mengundang kita. Tuhan ingin bersatu dengan kita. Tinggallah bersamaku, maka aku akan bersamamu. Nah, kalau kita tidak datang, kita tidak hadir, tidak menerima tubuh Kristus, terus apakah kita sudah merasa kuat? Apakah kita sudah layak untuk mampu untuk hidup kudus tanpa Tuhan hadir dalam diri kita? Kita sudah mampu melawan kehendak setan? Kita sudah mampu untuk melawan godaan-godaan itu? Bapak Ibu, gereja mengundang kita setiap hari. Pintu gereja sudah dibuka. Dan itu Tuhan sendiri yang hadir. Semoga kita diberi kekuatan, diberi semangat untuk menyambut
setiap minggu minimal gitu ya, setiap minggu. Apapun juga alasannya kecuali sakit, usahakan. Kalau toh sakit sekarang ini masih bersyukur ada misa online. Misa online ya. Kalau memang nggak bisa. Tapi kalau kita merasa sehat, kita masih bisa ke mall, kita masih bisa ini. Mari kita siapkan waktu, bukan sisa-sisa waktu, bukan loh ya. Siapkan waktu untuk hadir karena Tuhan mengundang kita. Tuhan mau hadir di dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, Sungguh kuduslah Engkau ya. nah, ada satu film lagi yang belum kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan tadi, kalau Bapak Ibu sampai sekarang masih menomorduakan atau males aku nggak mau ke gereja gitu ya, coba dengarkan kata-kata Romo Kardinal. Memang tidak semua Romo mengucapkan ini, tapi banyak sekali Romo juga setelah anak domba Allah, dia mengucapkan, semoga tubuh Kristus melindungi kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Saya coba nanti putarkan ini, semoga kita ingat kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kata-kata tubuh Kristus ini akan melindungi kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal, itu benar. Karena Tuhan bersama kita, bersatu di dalam diri kita, maka kita pun akan dituntun, dilindungi, dan dihantar kehidupan yang kekal. Bukankah kita tadi sudah tahu bertanya kan, langkah-langkahnya apa sih untuk menuju kehidupan kekal? Ini jawabannya. Mari Bapak Ibu kita dengarkan. Ya. Saudari-saudara terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi yang menjadi kekuatan bagi kita di dalam peziaran iman dan perutusan kita di dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Iya. Baik, Bapak Ibu. Kita dengar semua, kita diingatkan pada malam hari ini. Tubuh Kristus melindungi atau langsung dia menghantar kita ke hidup yang kekal. Untuk merefleksikan, saya coba mengingatkan kembali kepada kita semua, mungkin Bapak Ibu waktu anak kita masih kecil, ya, SD atau TK mungkin ya, TK. Kita pasti akan mengantar anak kita ke sekolah. Kenapa harus diantar? Minimal diantar oleh ya, mbak kita atau suster kita atau kita sendiri malah yang menghantar. Pokoknya orang kepercayaan, ya kan? Dan kita tuntun benar-benar sampai ke sekolahan, sampai benar-benar nyampe ke sekolahan. Dengan selamat, nggak jatuh, nggak terlambat, dan sebagainya. Masih ingat Bapak Ibu? Tindakan kita sebagai orang tua mengantar. Dan di jalan pun kita lindungi jangan sampai ketabrak. Ya kan? Kita gandeng. Kalau anak kita mau ke kanan dulu atau mau beli apa dulu, nggak boleh. Ayo kita mau ke sekolah. Dituntun benar-benar. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai orang tua aja tahu bagaimana menuntun anak, melindungi anak supaya menghantar sampai ke sekolah. Apalagi Tuhan kita. Tuhan menginginkan kita hidup kekal. Dan siapa yang tahu? Yesus. Yesus yang tahu di mana tempat kehidupan kekal. Dialah yang akan membimbing kita dan menghantar kita kepada surga, kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, itulah
pentingnya Ekaristi harus kita sambut. Kalau bisa setiap hari, ya. Kalau tidak minimal seminggu sekali. Bapak Ibu yang terkasih, nah, ini adalah slide saya yang terakhir. Untuk menutup semuanya ini saya ambil dari BHF 1036. Di sini dikatakan, semakin hari aku semakin menyadari betapa setiap jiwa sangat membutuhkan kerahiman Allah sepanjang hidupnya. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya, membutuhkan kerahiman Allah sepanjang hidupnya, terutama pada saat ajalnya. Koronka ini meredakan murka Allah, sebagaimana ia katakan sendiri kepada Bapak Ibu yang terkasih. Dari pemaparan malam hari ini dengan tema mempersiapkan kematian yang dirindukan, mudah-mudahan membawa kita semua berkat rahmat Roh Kudus pastinya menyadari bahwa kita tidak perlu takut lagi akan kematian. Kematian justru akan menjadikan sesuatu yang kita rindukan, karena disitulah kita akan berjumpa dengan Tuhan. Permasalahannya, untuk mencapai titik itu kita isi seperti apa? Kalau kita isi dengan mengikuti kehendak Allah, pasti kita akan berjumpa dengan Allah. Tapi kalau selama titik ini, hari ini sampai dengan titik di mana kita dipanggil, kita isi dengan kehendak-kehendak kita sendiri, yang mengikuti kedagingan kita, yang mengikuti cobaan-cobaan dari setan, godaan-godaan dari setan, kita akan jatuh, Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau kita tidak terus melekat, kalau kita tidak mau terus bersatu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Allah menginginkan kita semua masuk selamat ke dalam kehidupan kekal. Tapi ingat, si setan, si jahat menginginkan kita untuk menjadi temannya dia. Yaitu untuk masuk kemana? Ke neraka. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita mengisi hidup ini sampai ke titik kematian kita masing-masing, mari kita punya semangat untuk hidup kudus. Yaitu kita sudah dibaptis, kita harus mengisi hidup ini, kita harus kuat dalam berdoa, merenung dalam hal ini ya, merenung. Jangan lupa kekuatan kita di Ekaristi dan sakramen tobat. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, semoga Roh Kuduslah yang menyempurnakan, membimbing kita, dan kita dapat boleh dihantar kepada kehidupan yang kekal. Amin.